Yo, halo semuanya. Selamat datang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Carol. Saya seorang web developer yang saat ini bekerja di salah satu industri digital di Indonesia. Di samping pekerjaan utama, saya juga bekerja sebagai freelancer dalam beberapa proyek web aplikasi. Demikian perkenalannya. Mari kita mulai videonya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu variabel. Jadi, apa itu variabel? Dalam dunia pemrograman, variabel adalah sebuah istilah yang mewakili sebuah nilai atau data. Variabel mirip seperti sebuah kotak penyimpanan. Kita bisa membayangkannya sebagai sebuah kardus yang bisa kita isi dengan berbagai macam barang. Bayangkan, kardus penyimpanan seperti kotak kardus yang kita beri nama kardus. Dalam kardus ini, kita bisa menyimpan berbagai jenis data. Misalnya kita bisa memasukkan angka seperti 21, memasukkan teks seperti hi, boolean dengan nilai true or false, benar atau salah, atau juga yang lebih kompleks seperti array dan lain-lain. Dalam praktiknya, variabel akan terlihat seperti ini. Cukup simpel. Ini adalah potongan kode yang sederhana. Tapi sebenarnya di balik kode ini ada proses untuk menyimpan data ke dalam variabel tersebut, seperti menyimpan data hi ke dalam kotak penyimpanan yang kita sebut variabel. Jadi, kegunaan variabel apa? Pertama-tama, variabel digunakan untuk menyimpan data. Nah, kita bisa memasukkan berbagai jenis data nih ke dalam variabel, seperti angka, teks, data yang lebih kompleks seperti array atau objek, dan juga boolean. Untuk yang kedua, itu ada manipulasi data. Variabel juga memungkinkan kita untuk memanipulasi data nih, sesuai dengan alur program kita. Kita bisa melakukan berbagai operasi, seperti operasi assignment atau penugasan, operasi aritmatika, operasi logika, dan juga operasi pembanding. Kita bahas satu persatu ya. Untuk operasi penugasan, ini digunakan untuk memasukkan nilai atau data ke dalam variabel. Misalnya dengan menggunakan tanda sama dengan sebagai operasi penugasannya. Nah, ini kita bisa memasukkan nilai di sebelah kanan tanda sama dengan ke dalam variabel di sebelah kiri. Ini tidak sebatas pada jenis data tertentu. Kita bisa melakukan operasi penugasan ini untuk semua jenis data, seperti teks atau string. Untuk operasi yang kedua ada operasi aritmatika. Operasi aritmatika ini digunakan untuk perhitungan matematika, seperti operasi penambahan, operasi pengurangan, operasi pengkalian, operasi pembagian, dan juga operasi modulus, sisa ya. Nah, dan kemudian ada juga operasi logika yang melibatkan tabel kebenaran. Nah, misalnya logika N dengan simbol N 2 kali. Berikut tabel kebenarannya. Kemudian ada juga OR dengan simbol garis 2 beserta tabel kebenaran juga. Nah, contohnya kalau misalnya menggunakan logika N dengan pembandingnya true dan true, itu akan menghasilkan nilai true yang akan disimpan ke dalam variabel kardus. Kalau menggunakan logika OR dengan true dan false, itu akan menghasilkan nilai true. Nah, yang keempat, itu ada operasi pembanding. Nah, operasi pembanding ini digunakan untuk membandingkan dua nilai atau ekspresi. Hasil perbandingan ini menghasilkan nilai true atau false, benar atau salah. Nah, simbol yang digunakan ini banyak ya. Ada sama dengan 2 kali, tanda seru sama dengan, atau nama lainnya tidak sama dengan, ada lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Nah, operasi ini banyak nih yang digunakan di programan, khususnya untuk membandingkan sesuatu di dalam blok dengan kondisi-kondisi tertentu. Contohnya 5:4. Ini kan 5 lebih besar dibanding 4.
benar dong, maka hasilnya adalah true. Nah, kalau 5 kurang dari 4, jelas tidak, karena 5 lebih besar daripada 4. Maka hasilnya false. Jadi, apa sih manfaat menggunakan variabel? Nah, salah satunya itu adalah kemampuan untuk menggunakan nilai yang sama berulang kali. Misalnya, variabel nama kardus tadi yang kita deklarasikan di awal. Nah, kita bisa gunakan di mana saja di program kita. Kita bisa memasukkan nilai, kemudian kita bisa menggunakannya dengan menggunakan nama dari variabel tadi, dimanapun di dalam program kita. Coba deh bandingkan dua kode berikut. Mana yang lebih gampang dibaca? Yang jelas yang variabel ya. Nah, ini karena jika tanpa variabel itu akan lebih rumit, lebih tidak bisa digunakan kembali ya, sama kayak kardus. Nah, ini susah diingat karena panjang, karena kita harus menghafal nilainya. Tidak dinamis juga karena kita nggak bisa menyimpan sama sekali, dan juga tidak konsisten. Ya, dan masih banyak lagi lah. Makanya variabel benar-benar menjadi bagian yang sangat penting dalam dunia pemrograman. Selain itu, variabel memberi kita fleksibilitas. Kita bisa menyimpan nilai-nilai yang dapat berubah. Misalnya, nilai awal kardus dengan string high semuanya. Itu bisa kita jadikan nilai yang lain dengan menambahkan beberapa atau melakukan sebuah operasi, sehingga pada tabel kode ini, bukan tabel ya, pada potongan kode ini itu hasilnya hai semuanya, selamat pagi, yang semulanya hanya hai semua. Kemudian ada juga transfer nilai. Nah, transfer nilai ini maksudnya variabel memungkinkan kita untuk mentransfer nilai antar variabel. Kita bisa mengambil nilai dari satu variabel dan menggunakannya di bagian lain dari program kita. Kita bahkan bisa melakukan operasi pada nilai tersebut sebelum mentransfernya ke variabel lain. Misalnya, kita memiliki variabel harga kursi nih. Nilainya 120.000. Nah, harga kursi ini, variabel ini dapat kita transfer ke variabel harga meja, sehingga nilai yang ada di harga kursi kan menjadi nilai di harga meja. Jadi harga meja sekarang adalah 120.000. Nggak sebatas transfer nilai saja, kita juga dapat melakukan operasi nih sebelum ditransfer nilainya. Kita bisa melakukan manipulasi operasi seperti mengkalikan harga kursi tadi nih, yang semulanya 120.000 dikali 3, sekarang hasilnya 360.000. Nah, ini akan ditransfer harganya ke harga meja. Sekarang harga meja menjadi 360.000. Nah, tapi ingat nih, saat melakukan transfer nilai, data di variabel sebelumnya, yaitu harga kursi, itu tidak menghilang. Proses ini hanya melakukan salinan data dari satu variabel ke variabel lainnya. Jadi, walaupun sudah ditransfer, dilakukan operasi, tapi pada potongan kode ini, harga kursi tetap 120.000. Tidak menjadi 0, tidak juga menghilang. Nah, selain itu, penggunaan variabel yang baik melibatkan memberikan nama yang merepresentasikan nilai atau data yang disimpan. Kita lihat ke potongan kode berikut. Ini awalnya variabel kardus merepresentasikan isinya ya. Ini isi kardus. Dan ketika programnya jalan, tiba-tiba kardus ini diberi nilai 5. Ini kan tidak sinkron ya, atau tidak konsisten dalam memberikan nama. Sehingga membingungkan semua orang yang membaca program ini. Kok kardus bisa isinya 5? Apakah ini 5-nya jumlah dari kardus atau kardusnya memiliki properti? Padahal yang awalnya kardus ini
merupakan sebuah string, sekarang malah berupa angka, numerik. Nah, dalam penggunaannya kita harus memberikan nama yang deskriptif. Atau kita juga bisa memakai variabel yang lain, nama variabel yang lain untuk tipe data yang berbeda. Nah, misalnya jumlah orang, ada 40. Tepat nih, karena 40 adalah sebuah nilai angka yang merepresentasikan jumlah orang. Maksudnya kebalikannya, jumlah orang yang merepresentasikan nilai 40. Ada juga nama. Berarti kita sebagai programmer juga tahu nih, oh variabel nama ya jelas isinya adalah sebuah nama. Ada juga umur. Jelas isinya adalah umur. Nilai dari umur, berapa umur seseorang, berapa umur suatu benda. Terus kenapa harus mudah dibaca? Pertama, itu untuk diri sendiri. Kita terkadang walaupun sudah membuat program, di selang waktu itu kita bakal melihat lagi kode-kode yang telah kita buat. Entah itu 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan, beberapa bulan, ataupun tahunan. Kita ketika kita melihat kode kita tentu akan kebingungan jika namanya tidak mudah dibaca atau variabelnya asal-asalan dalam memberi nama. Nah, ini sangat berdampak nih, sehingga menghambat proses develop sebuah aplikasi. Nah, yang kedua, itu untuk developer. Ada masanya atau dalam dunia industri yang real, sebenarnya dalam aplikasi itu banyak campur tangan atau kolaboratif atau kerjasama yang dilakukan. Jadi ketika membuat aplikasi itu kebanyakan nggak sendiri, tapi bersama-sama membuat aplikasi. Sehingga kalau kita memberikan nama yang asal-asalan juga, itu akan mengganggu proses developer yang lain, atau juga bahkan tim yang sering gonta-ganti anggota atau anggota yang baru masuk. Itu bakal membuat susah atau membuat dia lama untuk segera menyesuaikan diri gitu. Kemudian ada ruang lingkup variabel. Nah, ini jadi krusial ya. Misalnya nih, kita punya variabel umur yang kita deklarasikan di ruang lingkup yang global. Ada juga lokal dengan variabel nama. Nah, ini kalau kita membuat kode di global, itu kita dapat mengetahui variabel umur, tapi kita tidak mengetahui variabel nama. Tapi kalau kita melakukan proses pengkodean di dalam lokal, maksudnya blok kode lokal, itu kita akan mengetahui variabel umur dan juga nama. Jadi sangat penting untuk tahu ruang lingkup variabel yang kita buat. Nah, kemudian ada juga pengelolaan memori. Memori itu kita ibaratkan seperti gudang nih. Ya, gudang yang digunakan untuk menyimpan barang. Penyimpanan barang ini, gudang ini, tentu bakal memiliki kapasitas. Memori juga memiliki kapasitas ya, mega, giga. Nah, ini kalau tidak mengalokasikan memori secara benar, gudang juga bisa penuh, sehingga kita bisa tidak dapat mendeklarasikan variabel atau mengeksekusi program kita, sehingga perlunya alokasi dari variabel tersebut, sehingga kita dapat melakukan bukan melakukan sih, lebih tepatnya kita dapat mendeklarasikan variabel-variabel yang baru atau menggunakan kembali variabel yang baru. Makanya variabel itu adalah suatu yang krusial ya. Oke, untuk rangkumannya, variabel itu digunakan untuk menyimpan sebuah data. Dan kita dapat mengelola sebuah variabel tersebut. Kita juga dapat memanipulasi. Memanipulasi di sini seperti kita melakukan sebuah operasi sehingga menghasilkan nilai yang baru. Nah, nilai yang baru ini akan disimpan kembali ke variabel tersebut.
sehingga akan mempengaruhi alur dari keseluruhan aplikasi yang kita buat. Makanya itu aplikasi ini juga membutuhkan parabel sehingga lebih terstruktur, mudah dibaca dan efisien. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian menikmati konten ini, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe ke channel ini. Dan jangan lewatkan video-video menarik lainnya. Dan jika terdapat kesalahan, jangan lupa komen di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa.